Asal mula rumah angker atau rumah hantu versi saya. Teman-teman sekalian, kalau Anda melihat rumah yang berpenghuni, rame, tentu Anda akan memiliki kesan yang biasa saja. Itu normal-normal saja, tidak ada masalah. Tetapi ketika rumah itu ditinggal penghuninya dan kosong, tentu Anda akan mulai berpikir lain. Kalau kosongnya mungkin sehari, 2 hari tidak masalah. Tapi sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun, maka mindset Anda, pikiran Anda akan berpikir, rumah itu kok angker ya, rumah itu kok ada sesuatu yang lain ya. Pasti mindset pikiran kita sudah memula begitu. Lalu suatu ketika ada orang yang bertemu dengan Anda, bercerita bahwa aku ketika jalan-jalan di rumah itu, ternyata ada sesuatu, buah putih-putih atau apa gitu. Wah, rasanya gitu aku mengkorok, aku bingung, aku wedi. Pertanyaan saya, apakah Anda kemudian tiba-tiba takut? Enggak juga. Anda mungkin berpikir, itu cuma omongan orang. Tapi jangan-jangan perkataan orang itu sedikit banyak tertanam dalam mindset Anda, pikiran Anda. Kayak iyo, jangan-jangan iya. Lalu suatu ketika Anda lewat di rumah kosong tadi, lewat, tiba-tiba gerombang gitu, glodak. Lalu Anda mulai membuka pikiran Anda tentang rumah tadi. Rumah ini kosong lama. Lalu ada orang yang bercerita, rumah itu ada hantunya. Kemungkinan Anda akan merekam di pikiran Anda, jangan-jangan yang dikatakan orang ini benar. Jangan-jangan rumah ini berhantu. Anda mulai bergidik, Anda mulai merinding, dan kemudian meneruskan perjalanan Anda. Dan suatu ketika, orang mulai bercerita bahwa aku pernah ketemu sesuatu di rumah kosong itu. Aku pernah mendengar sesuatu, mengalami sesuatu di rumah kosong itu. Ada banyak orang bercerita tentang rumah itu. Apa yang Anda pikirkan ketika mendengarkan semua itu? Anda merangkainya. Aku dewi ngerti rumah itu kosong lama bertahun-tahun. Ada banyak orang bercerita tentang rumah kosong itu. Lalu saya juga mengalami ada gelondang, ada gelodak, mbah kui kucing, mbah kui tikus. Tapi yang saya tahu, tiba-tiba hidupku mengkorok. Mindset Anda mulai membentuk begitu rupa. Ketika Anda berjalan lagi ke tempat yang kosong itu, mungkin pemikiran Anda sudah beda. Yang pertama tadi, ora popo. Tetapi sekarang mulai terbentuk, mulai mengkorok. Jangan-jangan, langkah Anda mulai Anda percepat untuk menghindari rumah itu. Mengkorok. Tiba-tiba, gelondang gitu. Tiba-tiba ada sesuatu putih. Apakah itu bayangan, apakah itu cuma pantulan, dan sebagainya. Tapi Anda mulai mengkorok begitu, Pak. Dan akhirnya Anda mulai menjudge bahwa rumah itu ada hantunya. Rumah itu jangan-jangan ada suara. Pertanyaan saya sekarang, siapakah yang menciptakan rumah angker dan rumah hantu itu? Jangan-jangan mindset pikiran Anda yang mulai terbentuk, mulai terpola, sehingga pikiran Anda sungguh-sungguh meyakini di tempat itu ada hantunya. Ketika Anda lewat situ dan benar-benar ada hantunya, apa yang terjadi? Andalah yang mengundang hantu itu. Andalah yang mengundang itu karena ketakutan yang masuk dalam dirimu dan mengintimidasi Anda, sehingga Anda takut begitu. Lalu, apa yang terjadi? Ya mbah, Anda takut. Teman-teman, hari ini saya mau bercerita tentang satu hal, bahwa mindset kita, pikiran negatif kita, itu beresiko akan membuat apa yang engkau imani, apa yang engkau pikirkan itu terjadi. Jadi berhati-hatilah bermain-main dengan pikiran. Jangan-jangan, jangan-jangan, kekhawatiran-kekhawatiran itu akan muncul dan membangun mindset dalam kehidupan kita, dan membuat kita menjadi terpola begitu rupa, sehingga aura negatif
akan dengan sendirinya ada dalam kehidupan kita. Apa yang kau percaya dan masuk dalam pikiranmu, itu akan menyedot tenaga negatif, hal-hal negatif yang terjadi dalam hidup Anda. Bisa saja akhirnya terjadi juga seperti yang engkau khawatirkan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi hati yang khawatir, hati yang sedih, hati yang jangan-jangan, hati yang gek-gek, itu akan menciutkan nyali. Jadi pilihan di tangan Anda. Engkau gek-gek, engkau gek-gek, jangan-jangan terjadi tenan, terjadi tenan, terjadi tenan, terjadi